Pemirsa, sambil bercanda di hadapan Yusuf Kala, Gubernur Pramono Anung mengaku tak mau masuk gorong-gorong untuk membersihkan sampah. Sebagai gubernur, Pramono memilih bekerja dengan otaknya untuk menyelesaikan banjir di Jakarta. Gubernur Pramono Anung bercanda di tengah aksi bersih-bersih sampah di Cipinang Melayu, Jakarta Timur kemarin pagi. Kepada Ketua MI Yusuf Kala, Pramono mengaku tidak mau masuk gorong-gorong. Ia memilih bekerja dengan otaknya untuk menemukan gagasan dan solusi banjir Jakarta. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Baik, kalau ada pertanyaan. Di tempat terpisah, Wagub DKI Jakarta Rano Karno juga memimpin bersih-bersih sampah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan Jaga Jakarta Bersih akan rutin digelar tiap pekan dan melibatkan sekitar 171.000 warga dan petugas gabungan. Bahkan nantinya akan ada pergub khusus yang mengatur kerja bakti warga. Selain bersih-bersih sampah, Pemprov DKI juga terus melakukan normalisasi sungai. Ada 60 ekskavator dan 144 dump truk yang tersebar di 66 lokasi rawan banjir. Menurut BMKG, hujan lebat dan potensi banjir masih mengintai warga Jakarta dalam beberapa pekan ke depan. Sejak musim hujan dimulai Desember lalu, Jakarta sudah bolak-balik dikepung banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir. Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Penertiban lapak di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pelaku yang menyerang wali kota dan Kapolres juga sempat mengancam petugas dengan senjata tajam. Apa ini? Wah, ini apa? Seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk tak terima saat kiosnya ditertibkan. Situasi semakin memanas saat pedagang menodongkan senjata tajam ke petugas, wali kota, Kapolres hingga Dandim. Awas Pak Wali. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Menurut warga, peristiwa penyerangan oleh pedagang terjadi saat wali kota menggelar bersih-bersih reklame dan penertiban pedagang bersama Kapolres dan Dandim. Sampai jam 10-an dah, jam 10. Itu penertiban apa sih Bang sebenarnya? Penertiban baleho doang sih. Oh, baliho ya. Plang kayak plang nih. Oh, yang ngerusak ini ya Yang visual. pemandangan dia kurang enak dipandang. Kalau Pak Wali agak jauh. Agak jauh. Yang anggota-anggota aja. Nyerang golok gitu. Sajamnya apa sih, golok atau apa? Golok. Tadi bawa sekarang golok sama itu. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya kini mulai digeser menjorok ke dalam. Sementara terduga pelaku dilaporkan sudah diamankan petugas berikut barang bukti sebilah golok. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan pamer senjata tajam. Karena aksi meresahkan, warga dan juga polisi meringkus pelaku.
utara anti kandar. Nah, mana? Tata kandar ya. Utara. Seolah panglima tempur, aksi pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan buat geger usai viral memamerkan senjata tajam panah busur di pinggangnya. Muhammad Aril, 19 tahun yang bekerja sebagai buruh serabutan ini berakhir ditangkap Jatanras Polrestabes Makassar. Ia tak mampu mengelak usai 6 anak panah busur, 1 gunting hingga pisau berhasil diamankan polisi sebagai barang bukti kepemilikan senjata tajam yang disalahgunakan untuk memprovokasi satu kelompok. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut karena iseng untuk menghiburkannya di grup aplikasi pesan. Namun apes, video tersebut disebar di media sosial oleh rekannya. Hasil interogasi daripada yang bersangkutan bahwa ini iseng-iseng saja sebenarnya. Jadi tidak ada sebenarnya maksud daripada yang bersangkutan untuk memviralkan, tetapi oleh si temannya tadi ini ternyata memposting video tersebut ke media sosial. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa busur tersebut diperoleh dari lokasi di sekitar Metro Tanjung Bunga. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara 7 tahun terkait kepemilikan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, A-News melaporkan. Pemirsa, terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan.